Hai guys, jadi ini ada kiriman konsol dari teman kita yang ada di Sumatera, yang dari Riau. Jadi teman kita ini mau servis ke aku untuk repasta dan dengan ganti fan-nya. Dan ini aku coba lakukan pengetesan dulu untuk menghidupkan konsolnya ya. Oke, ini chip yang lama ya. Coba normal nggak? Biasanya kadang nggak normal. Tuh, gini aja hijau terus loh. Gak apa-apa, tunggu dulu aja ya sampai ya mungkin sekitar 2 menit lah. Nggak apa-apa, ditunggu aja. Jadi ini videonya nggak ada yang dijeda, tanganku tetap bergerak, kedipnya tetap warna hijau. Kadang bisa, kadang nggak bisa. Tuh, hijau terus ya, nggak berubah. Tapi kalau misalnya kondisinya kayak gini, cara matikannya gimana? Tekan tombol power sama volume minus barengan. Jadi yang deketan ini ya, tombol volume minus sama power tekan, tahan sekitar 15 sampai 20 detik sampai lampunya benar-benar mati. Oke, mati ya. Oke, kita coba nyalakan lagi. Bisa nggak? Tuh, bisa. Jadi gitu, kadang kadang bisa, kadang enggak. Jadi ini artinya kondisi chipnya ini sudah lemah, sudah waktunya ganti. Ya terserah, kalau misalnya mau pakai yang lama boleh. Ya tapi nanti takutnya kalau misalnya suatu saat konsolnya hang, itu kan mau nggak mau harus di restart ya, atau konsolnya harus dimatikan paksa. Caranya tekan tombol power sama volume minus. Nah, kalau misalnya nanti chipnya dia lemah, dia nggak bisa booting ke HKT, ya otomatis dia nggak bisa booting ke CFW, kayak gitu aja. Oke, hai guys. Jadi ini pengenalan ke kalian kalau konsol ini waktunya ganti fan. Sebenarnya apa sih tandanya kita harus ganti fan ya? Kalau konsol ini tandanya kalau kita lagi main game mungkin sekitar 15 menit atau 20 menit itu dia sudah berbunyi bro, fan-nya itu yang kresek-kresek-kresek gitu ya. Dan ini juga kalau misalnya kalian kerasa tuh agak macet ya, maksudnya nggak seluas kalau fan yang masih baru tuh, enak loh. Mungkin kalian bilang, ah itu karena gerakan tangan Mas Sur. Nah, sekarang kita coba pakai angin ya bro ya, angin vakum. Kalau pakai yang sudah diganti fan-nya, ini kan aku kasih dari solasi kertas, coba kita putarkan pakai angin vakum, dia bisa muter bro. Dibalik dibalik pun dia tetap bisa muter. Kalau fan yang ini yang aku rasa agak berat ini, kita putar angin vakum aja dia nggak bisa muter bro. Tuh, tuh, nggak muter ya. Kalau yang ini dia muter bro. Tuh ya, mungkin kurang deket tuh Mas Sur. Ini sedekat apa nih? Ini. Hmm, nggak bergerak sama sekali bro. Jadi ini fan-nya koit, waktunya dimuseumkan. Terus chipnya, sekedar info aja, kalau aku baru tahu ternyata chip itu ada masa pakainya bro. Chip itu tandanya kalau misalnya dia sudah waktunya ganti, itu booting ke HKT-nya itu lemot banget, bisa 1 menit lebih atau bahkan 2 menit ya. Nah itu kalian harus diganti. Biasanya kapan sih waktunya Mas Sur? Biasanya sih sekitar 3 sampai 4 tahun. Biasanya dilakukan pergantian itu ketika sudah 4 tahun. Kalau chip yang bagus itu harusnya seperti ini bro. Tuh, langsung masuk EKT ya. Ah itu videonya dipercepat Mas Sur. Oke. Tanganku masih bergerak, kita tekan tombol power. Oke, tup tup tup, masuk HKT. Kayak gitu bro. Jadi info aja untuk kalian bagi pengguna CFB, kalian sebenarnya gini loh bro. Kalian pengen beli yang sudah CFB itu sebenarnya ada benefitnya, itu lebih murah. Tapi kalian harus tahu dulu track recordnya. Dia sering direpasta nggak konsolnya, terus chipnya itu sudah berapa tahun kayak gitu. Karena kalau misalnya kalian beli yang sudah CFB terus
ternyata umur konsolnya itu sudah 3 tahun misalnya, maksudnya di CFW-nya 3 tahun, berarti kalian dalam waktu singkat itu kalian harus membeli chip baru sama harus direpasta kayak gitu. Jadi sebenarnya semua pertimbangan ada di kalian. Kalian beli CFW yang sudah jadi pun itu sebenarnya nggak apa-apa, tapi tergantung dari kaliannya sendiri. Mau murah di awal, boncos di akhir, atau boncos di awal tapi hemat di akhir kayak gitu. Jadi maksudnya apa sih Mas Sur kayak gitu? Karena kalau misalnya kalian jasain CFW baru, misalnya kalian beli konsolnya OFW nih, di CFW kan baru ke tuser teknisi, entah siapapun itu, entah ke aku atau ke siapapun itu nggak tahu ya kalau ke teknisi lain ya. Tapi kalau ke aku chipnya kan baru nih. Jadi kalian bisa long lasting sekitar 3-4 tahun ke depan. Terus untuk pastanya kan aku saranin kan 1 tahun sekali nih. Jadi kita bisa long lasting 1 tahun ke depan. Jadi kalian itu perawatannya sedikit bro. Tapi kalau misalnya kalian beli yang sudah CFW, mau nggak mau kalian pasti harus direpasta ulang kayak gitu ya. Jadi semua itu tergantung ke kalian masing-masing, budget di kalian masing-masing. Kita nggak memaksa karena memang budget orang itu beda-beda. Ada yang kuat di awal bisa dihajar semuanya untuk bayarnya, tapi ada yang nyicil-nyicil dulu kayak gitu nggak apa-apa. Jadi kalian semuanya itu ada resikonya. Kalian beli yang OFW di CFW kan itu bagus, tapi boncos di awal. Kalian beli CFW yang sudah lama itu juga bagus karena save money, cuman ya itu tadi kadang kita juga perlu tahu chipnya sudah terpakai selama berapa tahun kayak gitu ya bro ya. Oh, konsol orangnya karena katanya panas, ini sudah aku coba sekitar 30 menit lebih dan konsolnya aman. Ini jadi lagi main di monitor portable. Jadi gini, ini pakai USB hub merek Ugreen ya. Ugreen Uno, bagus sekali, ada emoticonnya, emojinya. Terus aku taruhnya kayak gini. Loh, kalau ditaruh kayak gini nggak apa-apa Kak Masur, nggak apa-apa. Karena exhaust fan-nya kita nggak tutup ya. Exhaust fan-nya kan ada di luar nih. Bukan di luar, di atas maksudnya. Jadi kan nggak ketutup nih. Nggak apa-apa, aman. Terus colokan chargernya dia langsung satu ke monitor portable untuk dayanya, untuk nampilin gambarnya. Dan ini powernya dari charger yang satu ini, pakai kabel biru. Kayak gitu ya. Mantap sekali ya. Alhamdulillah untuk suhunya normal. Kalau misalnya CFV kita bisa cek suhu. Suhu normalnya sekitar 50 sampai 54 kalau nggak salah tadi ya. Nah, sampai 50-an. Ini padahal docking loh, Bro. Docking dengan keadaan seperti ini itu sudah dingin banget. Soalnya maksimal docking itu sampai 60 sampai 65 Celcius. Jadi kalau misalnya suhu seperti ini itu aman. Bagus ya, Bro ya. Lagi main ini tuh mantap. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Ini adalah edukasi untuk yang mau CFB atau yang mau beli CFB ya, kayak gitu. Oke, balik lagi. Tup tup tup. Loh, masuk EKT ya. Jadi batas maksimalnya itu berapa sih Mas Sur? Sekitar 30 detik. Kalau misalnya 30 detik nggak booting ke EKT ya sudah. Berarti waktunya ganti chip ya, Bro ya. Kayak gitu.